Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur di sesi ketiga Cangkruan Malam Selasa edisi 5 Agustus 2024 ini. Ini sesi ini kita akan membahas Timnas ya, sedikit banyak tentang Timnas. Tapi sebelum itu Mas, kita buka sesi Q&A ya, tanya jawab, interaksi dari dulur-dulur yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama silaturahmi di sini. Mungkin Mas Hafi bisa menjawab pertanyaan dari Caca tadi yang pertama tadi. Ya. Mungkin ada dua pertanyaan kalau tidak salah tadi. Pertama masalah kapasitas penonton ya, pertandingan penuh, pertandingan stadion setengah atau yang penonton sedikit, apakah berpengaruh kepada mental bermain? Dan kemudian yang kedua masalah bullying ini ya, mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Setelah itu baru kita jawab, kita buka question and answer yang berikutnya. Monggo Mas. Oke. Ada sedikit data yang berbeda pada tahun 2017 ke 18. Jadi di 2017 itu bermain kandang ataupun tandang itu gapnya itu enggak terlalu beda. Kita bisa menang di kandang, kita juga bisa kalah di kandang. Kita bisa menang di away, kita juga bisa kalah di away. Kalau yang 2017. Tapi kalau di 2018, win rate kita itu lebih banyak di away. Jadi seri dan menangnya itu lebih banyak di away, win rate kita kalau di 2018. Nah ini kemudian agak mengusik saya Cak Tulus. Jadi sakjane ono opo sih lek nang omah dhewe kan gitu kan. Kemudian saya coba ambil sampel beberapa pemain, saya ajak bicara, saya ajak diskusi. Sebenarnya nggak ada sih, tapi kita itu merasa takut kalau kita mengecewakan supporter. Oh oke. Kemudian masuklah kita dalam sesi kelas kecil. Kemudian saya tanyakan, takut itu wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena kita ingin memuaskan supporter. Oke. Sekarang kita geser yuk. Takutnya jangan untuk memuaskan supporter, tapi takutnya kalau kalah. Beda nggih. Jadi kalau takutnya karena ingin memuaskan supporter, upaya untuk memenangkan pertandingan itu malah semakin jauh, malah semakin tergulung energi takut. Tapi kalau takut kalah, otomatis daya juang yang ngosek tadi itu akan dimunculkan. Dengan begitu maka ada jembatan ke supporter terkait dengan ekspektasi itu. Nah itu yang pelan-pelan kita masukkan. Jadi pengaruh penonton penuh, sedikit penonton atau tanpa penonton itu ada. Tapi pada saat bubble, sedikit saya sampaikan, ternyata nggak ada penonton juga merana sekali mereka gitu. Karena mereka bermain tuh untuk ditonton gitu Cak. Jadi rodok bingungi memang para pemain itu. Jadi sebenarnya mereka merindukan atmosfer itu, tapi mungkin di era-era sebelumnya mereka salah menetapkan mindset. Jadi dukungan teman-teman semua itu, beberapa teman-teman pemain itu menanggapinya sebagai teror untuk dirinya, gitu. Nah kemudian ini yang kami bantu pada saat itu, bukan soal kalian bermain, kalian memenangkan pertandingan untuk mereka. Fokuskan saja pada memenangkan pertandingan, udah itu. Gitu. Dan energi yang ada di stadion adalah energi dari stadion untuk kalian, gitu. Ya ini proses, ada yang bisa, ada yang masih goyang-goyang gitu ya, ada yang masih kesulitan gitu. Tapi memang seperti itu. Jadi yang terjadi kan kalau misalkan di stadion GBT terutama, itu kan gaungnya itu luar biasa. Di antara stadion-stadion di Indonesia, ketika stadion GBT itu penuh, itu terornya berbeda memang gitu. Teman-teman timnas kemarin yang U19 itu, Jens Raven yang diaspora Australia itu, dia mengatakan, saya tanya how you feel, dia mengatakan kalau ini gila bro, stadion ini gila. Kita bermain dengan 35.000 pemain, dengan 35.000 penonton, itu gila. Saya hampir tidak bisa mendengar suara teman saya. Saya bilang, one day kamu harus lihat stadion ini penuh 45.000 sampai 50.000. Wah dia kaget, emang bisa ya. Saya ceritakan sekilas tentang histori Persebaya dan GBT. Saya tunjukkan beberapa video, wah kota ini gila. Itu sebelum pertandingan lawan Malaysia. Lalu dia bilang, pas lawan Malaysia kita akan full house gak?
full house. Oke. Kalau gitu saya akan juara di sini. Nah, ini Cak Tulus. Ini mentality teman-teman. Nah, kita butuh lebih banyak pemain yang punya mentality seperti ini. Ditonton malah seneng gitu. Bukan ditonton malah itu. Jadi PR kami terutama di mungkin kemarin di klub sampai di timnas adalah membalik mindset pemain dari yang kehadiran di, saya bilang kehadiran ya. Kalau di stadion tuh pasti murni untuk mendukung. Tapi kalau di medsos saya gak angkat tangan karena ngeri, medsos itu ngeri sekali gitu ya. Nanti kita akan masuk ke sana ya Tulus ya. Jadi itu. Terus itu perbedaannya. Jadi signifikan atau tidak semua tergantung dari persepsi pemain. Mau banyak mau sedikit, pemainnya siapa atau enggak, itu aja. Ada pemain yang lebih suka kalau penontonnya sedikit, ada pemain yang senang kalau ditonton orang banyak. David da Silva adalah salah satu pemain yang senang sekali kalau teman-teman hadir langsung di stadion. Saya bisa konfirmasi itu. Jadi dia sangat senang, apapun yang dia terima, apapun yang dia, misalkan ada kritikan apapun yang masuk ke dia akan tetap, ya that's fine, ya that's love, dia bilang gitu. Itu cinta mereka untuk kita, gitu. Ya udah. Nah kemudian bagi pemain yang terkena dampak, caranya gimana dan berapa lama pemulihannya? Kalau tadi nggak salah pertanyaannya, tergantung kapasitas kematangan emosional. Kalau usianya di atas 18 tahun, mungkin butuh waktu 3-4 hari. Tapi kalau seusia Arhan Kakak sekarang, dia butuh waktu mungkin beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk bisa meregulasi itu karena dia harus punya keterampilan. Sayangnya kemarin dia belum sempat belajar keterampilan, kemudian dia terus dibom kan. Jadi sekarang dia sedang berproses rekan-rekan. Jadi rame di medsos tentang bagaimana Coach Justin beradu argumen dengan Pak Purwanto ya, ayahnya Kakak. Kemudian digiring sana sini dan seterusnya. Kemudian yang terjadi adalah Kakak sekarang sedang belajar untuk menguatkan dan memiliki keterampilan psikologis yang cukup untuk dia di usia 16 tahun karena dia akan terus bersama timnas sampai nanti kualifikasi AFC. Apalagi nanti di bulan Agustus akhir kan kita akan bertanding lawan Argentina, lawan Korea Selatan dan lawan Thailand untuk trofeo. Nah ini target saya pribadi adalah Kakak sudah pulih di sana. Sehingga nanti ketika masuk di AFC dia sudah dalam bentuk resilience yang baru gitu sih. Jadi berapa waktunya tergantung. Gitu, Cak. Oke. Menarik. Jadi ada bayangan bakal pertanyaan yang akan saya ajukan nanti setelah sesi tanya jawab untuk 2 sesi tadi yang tentang Persebaya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mas, monggo. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas yang diberikan pada saya. Perkenalkan saya Alfian dari Waterlife Jawa Timur. Ya, kemarin sempat tanya. Oke, baik, berkaitan dengan Banyurip. Berkaitan dengan tema yang diusung CMS dalam malam hari ini, yaitu cinta tanpa syarat, perundungan pemain dalam aspek psikologi. Nah, dari tema itu kemudian muncul perspektif baru dalam benak saya yang mungkin istilahnya hakikat tertinggi dari mencinta itu adalah adanya cinta tanpa syarat itu sendiri. Kemudian ini juga saya ibaratkan mungkin sama dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana cinta tanpa syarat itu mungkin sama halnya dengan seseorang sudah mampu mengaktualisasi dirinya. Namun kondisi dan situasi di sekitar kita berkata lain. Ada anggapan atau pepatah yang mengatakan cinta itu tak harus memiliki. Kalau menurut saya itu adalah sebuah keniscayaan. Karena ketika kita cinta terhadap Persebaya, kita punya pengharapan yang besar Persebaya bisa memenangkan dan berjaya di setidaknya. Dan bukan cinta namanya kalau tidak ada rasa sakit hati di dalamnya. Ketika Persebaya kalah, tentu ada yang menjadi korban pesakitan. Salah satunya adalah pemain kesayangan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Hafib, yang pertama, bagaimana sebuah klub itu bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan, kaitannya untuk kesehatan mental pemain kita. Kemudian yang kedua, sejauh jenengan menjadi psikolog baik di Persebaya maupun timnas, ada program atau intervensi khusus yang efektif di dalam mengurangi perundungan itu. Nah, terakhir dari saya sebelum mungkin ini sedikit nyeleming kalau bahasa Jawanya. Jadi
Saya teringat betul dengan apa yang disampaikan dosen sahabat saya dulu. Waktu itu beliau menanyakan kepada kami, apa perbedaan dari kasih, cinta, dan sayang. Karena tidak ada yang bisa menjawab, akhirnya beliau menjawab atau menyampaikan kepada kami, rasa kasih, cinta, dan sayang itu perbedaannya terletak dari apa yang diberikan. Kasih adalah rasa simpati yang disertai pemberian, cinta adalah rasa simpati yang disertai pengorbanan, dan sayang adalah rasa simpati disertai pengampunan. Artinya ketika kita benar-benar mengasihi Persebaya, berarti kita mampu memberikan apa yang bisa kita berikan, entah itu dukungan moral maupun material, semampu kita. Kemudian ketika kita benar-benar cinta pada Persebaya, maka ada pengorbanan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mendukung secara langsung di stadion. Dan terakhir, ketika kita benar-benar sayang kepada Persebaya, maka ketika Persebaya sedang tidak baik-baik saja atau kalah, maka seyogyanya kita juga bisa memberikan ampunan kepada tim kesayangan kita. Karena sejatinya cinta tanpa syarat itu adalah ketika kita mampu mengasihi, mencintai, dan menyayangi klub kebanggaan kita bagaimanapun kondisinya. Cukup kopiku yang surut, tapi tidak dengan rasa cintamu terhadap Persebaya. Terima kasih. Yo iki asli arek Banyure sok nguripi. Cak, nek sampean duwe Twitter iku di-tweet iku Cak, ape Cak, sampean mention ya. Wah, jeru iku Cak. Koyok ngeduk sumur. Oke, Mas Afif, tadi apa ya? Pas ini ya pertanyaannya bagaimana menciptakan kondisi ekosistem di tim agar ya, monggo Mas. Mas Alfian ya? Mas Alfian, matur nuwun Mas, saya hari ini merinding berkali-kali dan pertanyaan jenengan tadi lebih bikin saya merinding lagi gitu ya. Terima kasih pemikirannya dan pertanyaannya. Aplaus untuk Mas Alfian. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh tim. Itu penting, awareness oleh tim itu penting. Mau sehebat apapun analis, mau sehebat apapun pelatih, mau sehebat apapun staf psikologi yang ada di dalamnya, kalau timnya nggak aware, iki kayak istilahnya ada sepeda road bike bagus, pedalnya udah siap dikayuh, ya kan, kakinya udah siap mengayuh, tapi iramanya nggak sama. Yang satu merasa kudune ngene, kudune ngono dan seterusnya gitu ya. Jadi rodanya nggak berjalan gitu ya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan refleksi Mas sebenarnya gitu ya. Karena dulu di awal saya di 3 bulan awal tuh masih dengan ego, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku buat, secara keilmuan apa yang bisa aku berikan gitu Mas ya. Ternyata setelah 3 bulan awal itu saya merasa, wah gila Afif, kamu naif sekali. Kamu gak bisa berdiri sendiri, kamu butuh Mas Nur, kamu butuh Mbah Mat, kamu butuh staf yang lain. Nah, dalam konteks saya perlu untuk membangun resiliensi mental pada atlet, akhirnya saya membicarakan ini dengan salah satu staf dari manajemen. Saya bilang, Pak, saya ada kebutuhan. Kita tidak mungkin saat ini ngerem ekspektasi publik terhadap Persebaya karena kita baru saja dibangkitkan nih gitu. Biarkan mereka mencintai dengan caranya, tapi kita harus membekali pemain kita dengan kesiapan yang sama untuk berjalan jauh sampai akhir gitu. Ada dengan begitu Mas, ada dukungan Mas dari dukungannya apa? Ketika saya merekomendasikan ada semacam sesi atau program, itu disupport penuh. Ketika saya berdiskusi dengan Coach Alfredo pada saat itu, di awal sempat ada ketegangan gitu ya. Tapi kan nanti begini, bla 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 dan seterusnya. Tapi saya sangat terbantu dengan adanya Coach Mocha, Esteban Busto. Dia memahami maksud Afif itu begini, ini. Oh oke. Coach Alfredo memang sangat keinginan untuk berprestasi sangat tinggi gitu. Jadi kadang-kadang bam gitu ya. Nah, Mocha yang berusaha untuk menetralisir itu. Jadi sinergis. Jadi betul, apa yang harus dilakukan tim adalah komunikasi. Ini penting sekali, komunikasi dalam sebuah kolaborasi. Jadi kalau misalkan harapan kita sama-sama Persebaya mau berhasil, 2 elemen ini harus terwujud di dalam tim. Tidak boleh ada yang kasakusuk di belakang. Kalau kami dulu Mas Alfian di 2017 kita punya satu kesepakatan, mending rame ngarep timbang rame mburi. Makanya saya sama Tommy, Dr. Tommy itu gegeran di awal itu karena kita punya value itu. Timbangannya kon kok ngomongnya aku nang mburi, ayo gegeran saiki ndak apa-apa, tapi tim menang gitu. Termasuk juga beberapa pemain teman-teman ada konflik bla 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 dan seterusnya itu di depan selesai gitu. Nah, value-value ini tidak mungkin terjadi
kalau kemudian tidak ada spirit kolaborasi dan komunikasi itu tadi Mas. Terus yang kedua tadi adalah program intervensi psikologisnya. Jadi kebanyakan intervensi psikologisnya menggunakan pendekatan kognitif perilaku. Jadi saya merubah mindset. Misalkan dulu banyak pemain seperti ini Cak Tulus, mau masuk lapangan, passingku harus bagus, aku nggak boleh bikin kesalahan, aku harus main maksimal. Ini kan sebenarnya terlihat tidak ada yang salah ya sebenarnya. Tapi ternyata ini secara psikologis memberikan mereka beban berlebih pada otak. Akhirnya kita ganti kalimat, misalkan aku tidak boleh salah passing. Kami mengedukasi, rubah aja kalimatnya dengan passingku bagus. Selesai. Ya kan? Kalimat positif ya Mas. Kalimat bukan hanya positif, Cak, kalimat yang bisa dilakukan. Karena kalau kalimat positif, misalkan aku tidak boleh salah passing, maka diganti dengan kalimat positif. Digantinya adalah passingku harus benar. Ya kan? Masih ada kata harus di sana. Harusnya kita coret, kita ganti dengan mind shiftingnya, kita ganti dengan passingku bagus. Jadi sudah pasti benar kan? Kalau bagus kan sudah pasti benar gitu. Terus aku tidak mau mengecewakan pelatihku. Nah itu sering terjadi. Jadi ketika ada pemain mau berkreasi, tapi karena pelatihnya sudah punya pattern tertentu, karena dia takut, akhirnya nggak muncul kreativitas itu. Nah ini salah satu faktor yang perlu untuk diulas gitu ya. Kemudian saya menyampaikan ke pelatih, coach, ada pemain yang merasa dia tidak bisa leluasa berkreasi ketika coach di pinggir lapangan selalu berteriak-teriak. Ya, tapi kan itu hak saya, betul, itu hak Anda. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang dirasakan oleh pemain. Ya. Apa faktanya? Saya bilang, coba coach perhatikan. Kalau pas kita benchnya di sebelah sini dan kita menyerang, dia kebetulan posisinya sayap kiri gitu ya. Dia kebetulan menyerang di sisi sini, ya. Kira-kira errornya lebih banyak nggak coach dibandingkan ketika di babak kedua dia berbalik arah di opposite? Oh iya juga ya. Nah itu coach. Oke, kalau gitu saya coba besoknya di pertandingan berikutnya beliau mencoba untuk tidak terlalu berteriak-teriak. Akhirnya lebih leluasa. Tapi ada juga pemain yang butuh diteriakin gitu ya. Jadi intervensi-intervensi ini Mas nanti arahnya adalah pada psychological profiling. Di setiap pemain itu tipe A, ini nanti caranya gini. Tipe B caranya gini. Itu ada di data saya. Secara kelompok kita adakan kelas. Kelas kami menyebutnya kelas mental set gitu ya. Sayangnya saya nggak bawa laptop ya. Di laptop saya itu masih tersimpan rapi. Mental set saya 2017 itu isinya ini. 2018 itu topiknya ini gitu ya. Yang paling seru itu ketika mental set menjelang final di Bandung. Saya menyebutnya mental set kapal karam. Jadi saya bikin aktivitas yang membuat pemain itu kemudian saling berangkulan, kemudian melakukan gerakan tertentu. Kalau iramanya nggak sama, Cak, itu kemudian mereka akan ambruk gitu. Jadi refleksinya adalah kalau ada satu saja pemain yang tidak punya energi positif dan pikiran bahwa besok kita akan memenangkan pertandingan, kita nggak akan keluar jadi juara. Kalau ada satu saja yang berpikiran buruk akan tim ini, maka kita nggak akan jadi juara. Kalau ada satu saja yang mengkhianati tim ini, maka kita nggak akan jadi juara. Itu mindset yang dimasukkan di dalam sesi. Dan setiap kebutuhan pemain berbeda. Kebutuhan menjelang pertandingan berbeda. Lawan Arema beda lagi. Itu beda lagi. Sampai masih ingat yang waktu kita masih di Puncak Marina ya Bu ya, yang kemudian tak video itu pemain di akhir itu mental setnya adalah kita bukan mau ke Kanjuruhan itu, kita mau lawan Arema di GBT yang Misbah Solikin cetak gol. Itu malam harinya kita bikin mental setnya adalah tidak boleh ada yang berpikir tentang kekalahan sebelum tiupan 90 menit berakhir. Kita cetak gol hampir akhir-akhir kan itu, Cak ya? Itu kalau nggak salah menit 86 ya, 85-86 kan Misbakus ya waktu itu ya, ketika dia bolanya dipantulkan ke tanah itu. Dan tanpa ada mindset itu, saya pikir bukan karena mindset dari saya, tapi kemauan semua tim untuk meyakini mindset itu, mungkin di menit 85 sudah merasa kayak wah abot iki, wah ya, dan seterusnya itu.
juara itu ada bersama dengan orang-orang yang punya mindset juara. Itu sih yang berusaha kita tanamkan, Mas. Dan intervensinya ada yang individual, kelompok kecil, dan kelompok besar. Terima kasih Mas Alfian. Mungkin nanti di luar dari sini saya akan berdiskusi secara terpisah, terutama mengenal guru filsafatnya tadi itu kayak banget. Ya itu respon saya Cak Tulus. Matur nuwun Mas Alfian. Terima kasih Mas. Berikutnya monggo yang mau ditanyakan. Ini tuan rumah ini, Mas Pras ini, BE ono sing iso ditakono. Satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilanjut lagi sama Mas Iqbal ya. Ini cuma pertanyaan personal saja karena Mas Afif ini tadi saya ikuti di Persebaya dari 2017 hingga 2019, korek ya. So aku mungkin ada 3 pertanyaan ya. Pertama, dalam sesi psikolog, apakah juga memerlukan psikologi, itu pertama. Karena pekerjaannya itu sebenarnya kalau saya kira lebih berat, karena untuk membangkitkan rasa motivasi dan sebagainya. Kedua, ini pertanyaan simpel, why Persebaya lagi gitu? Kenapa kok harus Persebaya lagi? Karena kan tadi dalam pertanyaan sesi curhat ya tadi, saya kira ada rasa sakit di dalam hati gitu loh. Tapi ada klausal yang menyatakan jika berkenan Persebaya menggunakan saya lagi, choose me gitu ya, saya akan dengan sukarela akan kembali lagi ke Persebaya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah pernah Mas Afif mempertanyakan hal sama seperti ini kepada pemain? Jikalau terjadi hal-hal seperti yang dilakukan oleh manajemen, yang mungkin ada drama atau menyakitkan hati, yang tidak sesuai dengan struktur organisasi yang seharusnya head to head, heart to heart, kita bicara ngopi lah kayak gitu, tapi pemutusannya sepihak lewat email atau SMS. Pernah nggak menanyakan seperti itu? Apakah mau kembali lagi gitu? Cuma 3 itu aja, ya. Simpel aja. Terima kasih. Salam satu nyali. Wani. Terima kasih Mas. Langsung ya. Langsung ya. Mas, makasih pertanyaannya Mas. Cak Pras ya. Cak Pras matur nuwun ya pertanyaannya. Saya berangkat ke yang kedua dulu. Jadi saya bukan sakit hati. Saya hanya merasa ada unfinished business. Iya. Saya sudah pegang trofi 2017. Saya pengen pegang trofi Liga 1. Itu unfinished businessnya. Itu sih. Dan itu yang mendasari kenapa kemudian pada saat itu ada klausul jika misalkan memang masih dibutuhkan, saya akan kembali gitu ya. Kalau rasa sakit hati dan seterusnya sih sudah enggak. Kalau sakit hati saya tidak mungkin ada di sini gitu ya. Mungkin saya sudah membenci dan kemudian saya akan seperti yang Mas Alfian tadi sampaikan gitu ya, kasih sayang dan cinta itu saya enggak membenci tim ini gitu. Tapi ya itu tadi saya merasa unfinished business aja sih gitu. Apalagi kan karena gantung itu tadi. Terus yang ketiga, bahwa apakah sempat ditanyakan gitu ya pemain-pemain dan seterusnya. Mungkin unofficially Mas ya, di ya obrolan cangkruan karo nyoto tah karo apa sama teman-teman pemain lah di luar dari sesi yang formal. Sebenarnya alumni-alumni kita tuh banyak yang ingin kembali kok. Mereka tidak pernah punya kesan buruk dengan nilai-nilai yang sudah kita bangun. Ya, terutama yang angkatan 17, 18, 19 ya. Kalau 20, 21, 22 saya mungkin nggak bisa terlalu memberikan gambaran. Tapi kalau yang pernah bekerja sama secara tim, mereka pasti akan merindukan atmosfer, merindukan bagaimana kerjasama itu dilakukan. Robertino adalah salah satunya. Dia sedih ketika cedera itu bukan karena karir ending injury-nya, tapi salah satunya adalah karena saya sedang bersama dengan tim yang sangat menghargai saya gitu, sangat membuat saya tampil bagus lah intinya begitu. Jadi unofficially banyak yang menyatakan ya aku yo pengen saja nih gitu ya. Tapi kan
Ya, in a ways kita bicara sebuah tim profesional dengan kebutuhannya di setiap tahun pasti mereka punya perencanaan masing-masing dan seterusnya ya itu ranah yang nggak bisa kita ikut campur kan. Tapi cinta itu tidak akan pernah hilang lah. Kalau hilang nggak mungkin Ruben kemarin nonton di lantai berapa Mas Jud? 7 ya? Lantai atas upper kan, lantai 5 gitu. Arif Satria, Ruben Sanadi, Randy, beberapa teman-teman yang Saifuddin juga ada di sana tuh. Oke, terus tadi yang pertama saya diingatkan. Oh iya, kenalkan psikolog pribadi saya. Kebetulan istri saya juga alumni psikologi. Meskipun beda peminatan gitu ya, tapi saya banyak menumpahkan Jadi kantong emosi saya kalau pulang dari tim itu pasti penuh. Karena saya adalah kantong dari emosinya teman-teman pemain gitu. Jadi saya perlu untuk dumping kan gitu. Nah, dumping itu kadang-kadang didiemin aja juga udah ngedumping sendiri sih. Tapi betul Mas, karena saya butuh sehat mental juga gitu. Ada satu fase pulang dari Perseru. Ya, yang bis kita mendapatkan tanda cinta itulah itu. Itu momen terendah saya sebagai seorang psikolog tim waktu itu. Buset ini kok gini banget ya. Dan saya menyesal sekali pada saat itu karena saya merasa semuanya baik-baik saja, Cak. Sehingga saya tidak ada di lokasi pada saat kejadian itu dan saya baru ada di lokasi 15 menit setelah kejadian itu selesai. Karena saya putar balik langsung, saya naik mobil sendiri. Sampai malam emergency meeting waktu itu semuanya tumpah dengan tangisan dan semuanya, apalagi saya gitu kan. Kemudian saya pulang, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya saya perlu menetralisir, saya sampaikan ke istri aku butuh tenang dulu ya dan seterusnya. Karena besok kita sudah akan bertemu lagi dengan tim dan kita sudah akan merencanakan persiapan untuk pertandingan berikutnya. Jadi prinsip saya adalah kalau pemain harus sehat secara mental, saya juga harus sehat secara mental. Kalau saya sedang tidak sehat secara mental, maka saya akan butuh waktu dulu untuk recovery. Dan saya sampaikan itu ke teman-teman medis biasanya. Aku backup-an CEO gitu. Dulu ada Dr. Dimas, kemudian ada Dr. Tommy, kemudian ada Mas Rio, Mas Danang itu yang tahu irama saya seperti apa. Mereka tahu kapan saya merasa seperti apa dan mereka tahu kapan saya akan memunculkan sesuatu untuk tim gitu. Tapi terima kasih sudah menanyakan itu karena teman-teman semua kesehatan mental itu jadi isu sekarang dan kita juga harus berusaha untuk memenuhi itu. Makasih ya Cak Pras ya. As a reminder, terima kasih. Matur nuwun. Wah gila ini. Yang Serui tadi yang kita away ya Mas ya. Iya, itu I think is one of the most heroic match we ever play. One of the strangest match actually, Cak. Karena pemanasan tiba-tiba kakinya Misbah ankle itu yo aneh. Siap. Ini mungkin bisa sharing tentang timnas ini bagaimana Mas? Ya. Sama mungkin seperti perjalanan Persebaya. Apakah sebelumnya timnas ini ada psikolog? Terus apakah sudah ada roadmap-nya segala macam? Mungkin bisa di-sharing Mas. Monggo Mas. Roadmap itu ada sejak 2014. Tapi waktu itu disusun oleh Mbak Asti. Saya waktu itu masih belum terlalu mendalami psikologi sepak bola. Roadmapnya adalah U16 pada saat itu kemudian akan menjadi kerangka U19, U23 di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kan kita kena ban ya kalau nggak salah 2016 itu PSSI. Kemudian di fase kena ban 2 tahun itu kemudian roadmap itu buyar. Nah, roadmap ini muncul lagi di 2018 eranya Hernando, Bagas, Komang Teguh. Kemudian roadmapnya adalah sampai timnas senior waktu itu. Jadi ada proses yang dilakukan pada usia 16 adalah bagaimana caranya kita mengejar gap skor intelijensi pada pemain bola. Maaf ya teman-teman ya, tapi pada saat saya awal berkarir di psikologi olahraga terutama di sepak bola itu saya sangat shock dengan hasil tes IQ, Cak. Gitu. Kemudian temuan di 2000 waktu itu saya sebagai asisten ya, maksudnya sebagai supporting lah 2017-18 itu. Karena waktu itu saya masih di Persebaya kan. Tapi sudah terhubung dengan beberapa asesmen. IQ rata-rata pemain Indonesia itu di bawah rata-rata lah gitu. Kemudian PR-nya adalah bagaimana kemudian sampai di timnas senior jarak dari IQ yang di bawah ini menjadi ke level rata-rata aja.
akhirnya kemudian bekerja sama dengan guru homeschooling, terus kemudian memberikan kesempatan bagi pemain untuk biasa presentasi, biasa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Kita bikinkan sistem pembagian tugas untuk piket. Jadi kayak asrama yang kemudian kita tidak memperlakukan pemain timnas itu sebagai tuan, tapi mereka membantu sesamanya untuk yang U16 ya, agar mereka punya kemandirian, punya keterampilan sosial dan seterusnya. Berlangsung terus sampai sekarang. Alhamdulillahnya di pemeriksaan IQ terakhir 2024 ini skor kita itu sudah siap untuk berada di level Asia, Cak. Kecerdasan pemain ya, itu sudah siap untuk berada di level Asia. Tinggal small details. Small detailsnya adalah fisik, kemampuan berpikir sudah cukup, kecepatannya yang perlu ditingkatkan. Jadi perlu lebih banyak berhadapan pada situasi kritis. Nah ini yang menarik. Jadi di timnas yang sedang kita kerjakan secara psikologis, kita berdiri di dua kaki. Kaki yang pertama kesehatan mental seperti yang disampaikan oleh Cak Pras tadi. Kaki yang kedua adalah kaki performance. Psikologinya adalah performance psychology. Nah ini yang kemudian kita bicarakan setahap demi tahap. U16 bobotnya 75% kesehatan mental, 25% performance. U19 50-50 antara kesehatan mental sama performance harus berjalan beriringan. U23 nih nanti itu performance di atas kesehatan mental. Asumsinya mereka sudah punya keterampilan mandiri untuk mengelola kesehatan mental mereka. Jadi bekal-bekal yang diberikan itu sudah menjadi sebuah otomatisasi gitu, Cak. Itu sih. Di timnas sendiri atau mungkin di Persebaya kemarin tuh ada nggak kelas untuk mungkin bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Atau pernah ada, Cak. Pernah ada, tapi lebih kepada manajemen media sosial. Jadi kayak mengelola medsos itu agar dalam tanda kutip menguntungkan ya. Ya tetap sih ada edukasi tentang resiko dan lain sebagainya, ada edukasi tentang bagaimana caranya mengenali mana yang itu akun-akun personal yang beneran, mana yang itu adalah bot gitu ya. Karena ada khas lah pergerakan algoritmanya, ada yang khas. Bagaimana caranya memanfaatkan itu untuk membranding dan seterusnya, edukasi seperti itu sih. Tapi kalau untuk resiko kesehatan mental saya berikan sekali, tapi karena pada saat itu mungkin kebutuhannya belum sampai ke sana, jadi nggak terlalu masuk. Nah ini kadang-kadang dalam perjalanannya ini one or two itu mendapatkan kendala ya dalam bermedia sosial. Ini ada nggak semacam cara, nasihat atau mungkin how to manage itu setelah apinya ada, terus bagaimana cara memadamkan itu? Ya, kalau di U16, kalau di usia-usia remaja, mungkin rekan-rekan sekarang mungkin di sekitarnya ada saudara atau mungkin ada teman atau mungkin ada mungkin anaknya yang sedang ikut kompetisi youth ya. Untuk media sosial sampai usia 14-15 tahun mungkin kita boleh untuk membatasi, sebaiknya dibatasi agar mereka punya kebiasaan. Kalau mereka sudah punya kebiasaan membatasi, maka nanti ketika mereka sudah masuk ke remaja akhir usia 18 tahunan, mereka sudah secara otomatis punya kesadaran untuk memfilter meskipun mereka main. Jadi meskipun sudah, kalau 16 ibaratnya handphone ini letakkan di box. Kalau U19 handphone boleh Anda pegang, tapi dengan cara berpikir filter yang sudah dikuasai di U16. Kalau senior, wes sembuh karepmu, itu adalah urusan pribadimu gitu kan. Karena asumsinya adalah kamu sudah punya keterampilan di usia 16 dan 19 gitu sih. Tipsnya di sisi pemain itu, Cak. Menetapkan tujuan. Kalau tidak ditetapkan tujuan tadi, banyak pemain yang kemudian di usia kelompok umur itu sudah merasa menjadi bintang. Padahal saya meminjam perkataan Coach Nova ya, ini U16 lagi kumpul di Jakarta. Saya mengutip kalimatnya Coach Nova. Meskipun kalian sekarang berada di timnas, tapi kalau kalian masih U16, kalian belum pemain timnas. Pemain timnas itu adalah nanti ketika Anda di usia senior.
Jadi kalau sekarang kalian nggak disiplin, kalau kalian sekarang itu nggak bisa menata kehidupan kalian dengan baik dan kalian sudah merasa menjadi sesuatu, kalian nggak akan sampai ke timnas senior. Nah, tugas kita nih teman-teman, tugas kita adalah ketika ada pemain di kelompok umur yang masih kesulitan, ayo kita dukung. Kalau ada pemain yang di kelompok umur yang sudah kelihatan bagus banget, maka nggak usah diglorifikasi, biasa aja. Nggak usah yang wah kamu paling hebat, itu nggak usah, biasa aja. Kasih aja dukungan agar dia bisa kamu lanjutkan ya, gitu. Kamu lanjutkan karirmu, kamu lanjutkan semangatmu dan seterusnya sampai nanti di senior itu. Itu sih yang bisa kita lakukan, Cak. Oke, menarik juga ya, Mas. Oke, ini kalau kita cermati secara keseluruhan prestasi timnas kita ini ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Oke, tapi saya tidak setuju dengan sangat signifikan. Signifikan aja. Lagi ya? naik dikit lah. Lagi naik dikit. Oke, benar-benar sebuah cara untuk membentengi agar tidak terlalu. Ya. Soalnya gini, kalau sebagai penonton tuh, wah biar nih ketemu Thailand wis, waduh iki sok menang tangga sebagai penonton. Tapi saiki lek ndelok musuh Vietnam, alah paling iso lah arek-arek itu. Nah, itu apakah hal yang dialami kami sebagai penonton layar kaca ini juga dirasakan anak-anak yang ada di timnas? Jadi mereka sudah ada lawan ini kita bisa lah. Kalau dulu kan mungkin ada beban gitu. Gimana kan itu, Mas? Jadi sebenarnya masalah terbesar timnas Indonesia itu adalah inferior. Kami menyebutnya inferiority complex. Jadi inferiority complex itu adalah perasaan ketika melawan tim-tim yang langganan juara, baik itu di level ASEAN, Asia maupun dunia, kita sudah merasa kecil dulu, mental terjajah loh, Cak. Itu inlander. Mental inlander ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan Pak Erik sebagai ketum itu adalah cara yang paling tepat untuk modifikasi perilaku, yaitu dengan mengundang Argentina melawan Indonesia. Itu awal mula perasaan inferior itu berangsur kemudian dituabrakan langsung peringkat 1 dunia kan gitu teman-teman ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ngukur nih, buset jaraknya jauh banget 134 sampai ke 1 gitu. Tapi kemudian kita kalah 2-0. Kemudian secara permainan banyak apresiasi yang diberikan oleh pemain Argentina kepada pemain Indonesia. Tidak ada pemain Argentina yang bicara skor. Mereka membicarakan masa depan Indonesia. Dan itulah yang dibutuhkan pemain-pemain timnas saat ini. Dapat sosok dari champion gitu ya, world class champion, kemudian mengomentari permainan mereka. Jadi langsung dapat penguatan bahwa oh berarti saya bisa ya sampai ke sana, itu sih. Akhirnya pelan-pelan inferiority ini kemudian dikelola. Kalau di level kami SEA Games Kamboja itu saya bertugas bersama Coach Indra. Tantangannya saat itu adalah mengalahkan dominasi Vietnam, ya kan? Karena ngapunten by design SEA Games Kamboja itu yang didesain juara itu Vietnam dengan segala macam keunggulannya saat itu ya teman-teman ya, bukan soal inu prediksi skor dan pengaturan, tidak, tapi lebih kepada kekuatan. Peta kekuatannya adalah Vietnam. Sehingga yang menarik adalah saya sangat menghormati Coach Indra untuk ini karena beliau itu membuat periodisasi mental. Periodisasi mental ini teman-teman, jadi beliau tidak mau dari pertandingan awal itu gaspol, nggak mau. Disimpan pelan-pelan. Pertandingan pertama lawan Filipina. Itu beliau bilang main 80%. Gila ini pelatih, saya dalam hati buset ini pelatih resikonya besar banget tuh kalau main 80% kita kalah gimana. Kalimatnya Coach Indra adalah saya percaya dengan 80% kalian bisa mengatasi Filipina. Kenapa? Pareto. Oh 80-20 ya filosofi itu ya. Japras. Jadi 80% kekuatan, 80% mentalitinya pun juga dibuat jangan terlalu overhype, jangan terlalu antusias. Nanti naikkan perlahan ketika lawan Myanmar 90. Nanti ketemu Kamboja tetap di ketika lawan Kamboja 100% karena Kamboja tidak akan bermain mudah.
dia pasti akan menyulitkan kita. Nyatanya kita hanya menang 2-1 waktu di Kamboja. Masuk kita ke babak semifinal ketemu dengan Vietnam 120%. Coach Indra menyampaikan di ruang meeting, oke, hari ini kita bermain dengan 120%. Teman-teman main kaget. Apa dan bagaimana caranya 120% itu disampaikan dengan detail. 120 itu kenapa? Karena kalian bermain sekian. Pada mentality kalian punya 150. Tapi tenang, 150-nya kalian simpan untuk lawan di final. Gila, saya dalam hati. Oke. Menata periodisasi seperti ini itu adalah hal yang baru terus terang, Cak. Karena selama ini saya nangkepnya kalau di level klub adalah siapapun lawanmu sikat dari awal. Pokoknya kalian harus 100%. Yang terjadi dengan Borneo kemarin adalah itu. Digas terus kan, dang. Fase regular series selesai, apa yang terjadi di Championship Series? Turun. Kenapa? Karena sudah lelah dengan 100%. Win streak itu ada bahayanya. Win streak itu bisa membuat kita 100% itu jadi kayak anak yang dikasih permen terus-menerus, lama-lama dia gak suka sama permennya. Kamu mau gak permen? Oh mau, oh enak ini. Dikasih 1 kali, 2 kali, seenak ini. Dikasih ke 5 kali, rasanya sudah oh gini aja ya ternyata ya. Sampai akhirnya kehilangan tujuan untuk memenangkan itu. Jadi itu sih, Cak, yang dilakukan secara periodisasi program di Timnas. Dan saya sangat berterima kasih Sport Science sekarang sangat mendukung keilmuan psikologi. Dan apa yang teman-teman lakukan di media ya, saya mau apresiasi dulu teman-teman media yang selama saya bertugas di Persebaya sudah banyak juga membantu meng-up apa yang kita lakukan, termasuk juga musik di ruang ganti. Terus kemudian pada saat saya ingat saya pernah memposting pertama kali itu salah satu spanduk besar di sisi utara agak ke timur di pertandingan awal-awal, saya lupa di upper. Intinya adalah menyatukan kekuatan sama Persebaya sampai kiamat itu menarik itu menarik, Cak. Jadi spirit inilah yang kemudian diinternalisasi. Nah, saya berharap kemudian mungkin dengan kekuatan media yang kita punya, pemain itu bisa sampai masuk, Cak. Sampai ke meresapi gitu loh teman-teman gitu. Nah, itu saya menitipkan itu agar secara psikologis mereka bisa sampai akhir kompetisi selesai gitu dengan segala macam dinamikanya. Itu, Cak, gambarannya. Oke, Mas, ada nggak perbedaan pendekatan seorang psikolog ketika handle tim ini? Ketika timnya ini menghadapi lawan yang lebih bagus dan lawan yang mungkin levelnya di bawahnya. Justru paradigma berpikir yang seperti ini yang kita tidak ingin gunakan, Cak. Tidak ingin digunakan. Ingin digunakan karena dalam prinsip high performance team, kita tidak boleh membicarakan tim lain lebih bagus dan tim lain lebih jelek. Jadi di high performance team itu kita harus selalu punya alasan kenapa kita harus mengalahkan mereka. Dan caranya gimana? Contoh kemarin di di U19 ketika kita melawan Timor Leste. Ya kan? Ya kalau di atas kertas kan ya udah. Tapi kemudian mindset mentality-nya adalah saya tidak mau, pelatih bilang saya tidak mau kalian melihat mereka sebagai tim yang mudah dikalahkan. Yang mau kita lihat adalah mereka punya keunggulan apa, mereka punya kelemahan apa, mana yang lebih banyak, itu yang kita sikat. Coach, mereka kelemahannya banyak, ini. Ya udah kita hajar di situ, itu aja. Jadi kalau kita berpikirnya tim itu lebih bagus dari kita, berarti kita inferior secara mental. Kalau kita berbicara tim lawan itu lebih rendah dari kita, maka kita over confidence, dan over confidence itu rumusnya ada di ekstrim kanan. Kalau secara psikologis ekstrim kanan ini adalah kewaspadaan sangat minim, emosi sangat rentan, kewaspadaan sangat minim, kecemasan sangat tinggi. Jadi lawan bikin sesuatu, misalkan kita tertinggal karena kita udah yakin menang, mereka cetak gol 1, mereka main ngolor waktu.
emosi kita, nggak akan tenang kita gitu. Jadi itu prinsip yang kita gunakan kalau di tim. Kita selalu menganalisis kelebihannya apa, kelemahannya apa. Mau dia peringkat 1 dunia, peringkat 2, 3 dan seterusnya, kita tutup mata. Ya. Mungkin secara spesifik, Mas. Katakanlah nih Mas Afif nanganin Wimbledon lah, terus mau ngadepin mungkin Liverpool atau City atau MU, itu gimana? Tetap melihat kelemahan mereka agar bisa offense atau sudah prepare untuk defense? Kalau offense defense ranahnya pelatih. Tapi secara mentality yang perlu kita siapkan adalah seberapa banyak teman-teman itu berhasil melihat kelemahan lawan. Seberapa banyak melihat kelemahan lawan. Okay. Karena kalau secara akal teman-teman tidak berhasil menemukan kelemahan lawan, mereka akan bermain dengan minder. Tapi kalau mereka berhasil menemukan iki ono celah kok gitu ya, maka dia akan punya alasan untuk terus berjuang sampai 2 kali 45 menit selesai. Iya. Gitu Cak. Mau MU, mau City, mau Dortmund gitu ya. Ketika pertandingan itu dilakukan kan berarti kita sudah layak bertanding gitu aja. Benar. Itu sih. Kalau saya ya sebagai psikolog tim yang saya bawa ke teman-teman pemain seperti itu. Wah, yang repot, maaf ya teman-teman, yang repot dengan mindset mentality ini adalah analis. Oke. Jadi saya selalu sekamar dengan ini saya buka kartu sedikit teknis. Setiap saya bertugas dengan tim, saya selalu sekamar dengan analis. Kenapa? Karena saya punya request. Misalkan gini, saya butuh pemain di sisi sayap misalkan untuk lebih pede. Saya minta ke analis, Mas, bukakan saya data tentang kelemahan lawan sehingga dia bisa dieksplorasi di sisi sayap. Wah, ada Mas. Nah, seterusnya kita ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tuh, ini dan seterusnya. Oke. Nanti Mas akan sampaikan ini juga enggak ke tim pelatih? Iya. Kalau ada penguatan dari Mas Afif, secara psikologis saya juga akan sampaikan. Jadi kita kerjanya sinergis. Analis menyampaikan ke tim pelatih, coach, tim lawan tuh punya kelemahan di sisi ini. Dan itu dilihat oleh pemain bisa dieksplor lebih gitu. Karena kita punya kecepatan di situ. Pemain kita pede di situ. Titip misalkan ini disampaikan di meeting gimana coach? Gak usah, kita masukkan ke topik latihan aja. Makin sinergis lagi, Cak. Itu. Jadi kebanyakan cara kerjanya seperti itu. Gitu sih. Siapapun lawannya. Kemarin waktu lawan Malaysia lihat nggak rekan-rekan? Waktu AFF lawan Malaysia main kita enak atau enggak? Enggak enak kan? Jujur, enggak enak. Pragmatis kita mainnya. Kita defend dengan 4-5-1, kita offense dengan 3-5-2 di babak pertama, kita mengganti strategi 3-4-3 di babak kedua. Tapi Coach Indra itu menyampaikan, sabar dulu di babak pertama. Jangan buru-buru. Kita buat mereka frustasi dulu gak bisa cetak gol. Baru kita rubah strategi di babak kedua. Dan semua pemain percaya dengan skema itu. Secara mentality mereka tahu bagaimana caranya mengeksplorasi kelemahan. Dan akhirnya menjadi pertandingan yang siapa bikin kesalahan dia yang kalah kan akhirnya. Itu sih. Nah itu yang mungkin secara atraktif gak kelihatan gitu. Tapi secara hasil kita jadi menang. Menarik juga ini. Oke, Mas, yang di timnas ini Mas, balik lagi pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan dan juga yang mungkin tidak ingin diulangi lagi, apa kira-kira Mas yang bisa di-sharing Mas? Kalau di timnas saya mungkin belum ada pengalaman yang kurang menyenangkan ya Cak ya. Tapi ada banyak yang unfinished, saya masih penasaran. Saya masih penasaran untuk membuat standarnya, terutama nanti di U23. Kalau yang let's say yang U16 ini sudah berjalan fondasinya, U19 sudah berjalan fondasinya, U23 saya belum tahu akan seperti apa, tapi kalau dari SEA Games kemarin saya sudah punya sedikit gambaran bersama dengan Coach Indra. Pengalaman yang paling menyenangkan adalah ketika membawa pulang medali emas setelah 32 tahun itu bersama Marcelino. Ada Marcel, ada Rizky Ridho, Nando juga. Kemudian tidak banyak yang tahu bahwa pendekatan psikologis yang kita lakukan Mas Alfian adalah dengan main Uno setiap malam. Lagi-lagi kartu Uno.
Jadi dengan kartu itu mereka jadi ngobrol. Sama kayak anak sekarang gitu ya. Kita ngajak anak kita ngobrol pakai cara formal, ayo duduk sini, ya opo sekolahmu dah. Enggak akan keluar kan. Tapi like kita PS-an bareng, ini alasan kita beli PS. Jadi kalau kita PS-an bareng sama anak kita, dia akan ngobrol tuh, nyampaikan tuh. Sama seperti pemain punya mental blocknya sendiri. Nah, mengenali kebiasaan-kebiasaan itulah yang kita lakukan, Cak. Jadi pengalaman yang paling menyenangkan di SEA Games Kamboja kemarin karena satu, kita berhasil juara, tapi saya juga sebagai extra official, seragam saya bertugas 17 hari itu cuma satu, nggak ada gantinya. Oleh karenanya jersey itu kemudian sekarang di rumah itu saya figura bersama medali. Logo Garudanya itu udah ngelupas ya, karena cuci kering pakai selama 17 hari. Masya Allah, waktu itu perjuangannya luar biasa. Kalau yang dirasa kurang mengenakan, ya mungkin waktu Piala Dunia kemarin ya, melihat Arhan Kakak dibully netizen karena joget Terminatornya ketika selebrasi itu saya menyayangkan, bukan menyayangkan jogetnya sih, menyayangkan reaksinya sih, karena sebenarnya ada banyak yang miss, ada banyak yang tidak dilihat oleh kamera. Di momen itu tuh ada apa sehingga dia harus seperti itu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang remeh temeh ini. Yang dapat medali itu berapa orang, Mas? Staf kepelatihan segala macam, kita kadang pengen tahu itu semua dapat nggak atau gimana? Pemain kalau AFF pemain 23 semua dapat. Kemudian 8 official, 5 extra official. Itu dapat. Itu kalau AFF ya kemarin. Jadi totalnya ada berapa itu? 8 tambah 5, 13 tambah 23 ya. Itu. Okay. Tapi boleh saya tahu kenapa dengan pertanyaan itu, Cak? Penasaran aja. Iya, karena ini Meser kalau dia ber-ID card dapat, Mas. Kuncinya itu di ID cardnya. Oh gitu. Di ID cardnya. Jadi terakreditasinya itu di ID card gitu, extra official. Kalau insya Allah kalau sudah ber-ID card, meskipun pas seremoni, yang seremoni itu cuma boleh 8 orang yang di bench. Tapi yang dapat medali di luar itu boleh tambah 5 sesuai dengan extra ID card itu. Siap. Kalau kurang bisa pesan di Embong Malang. Embong Malang. Bisa duplikat di sana. Ini sebenarnya kita pengen ngobrol sampai jam 3 ini, cuman kita terbatas oleh waktu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing di luar forum ini nggih, Mas Afif nggih. Siap. Apapun yang kita lakukan malam ini semoga membawa manfaat buat diri kita sendiri, buat komunitas kita, buat keluarga besar bonek, buat kejayaan Persebaya, dan tentunya untuk bangsa dan negara ini agar timnas bisa bersaing seenggak-enggaknya di level Asia ini, insya Allah. Dulur, Mas gimana, Mas? Monggo. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya, yang bikin saya penasaran itu saat timnas bermain di usia, misalkan usia 18, 19, 20 itu pemain, terutama pemain lokalnya itu mainnya bagus ya. Kemudian kalau dia beranjak ke usia senior, kenapa kok seperti ada degradasi dalam skala permainan ya? Jadi mainnya nggak enak, terus kurang kompak dan lain sebagainya, sehingga mungkin sekarang akhirnya didatangkan naturalisasi seperti itu. Mungkin apa sih yang membuat hal itu terjadi, terutama di pemain timnas senior kita? Oke. Matur nuwun. Matur nuwun pertanyaannya. Saya punya 2 jawaban untuk itu. Jadi yang pertama adalah kesiapan mental dari atlet itu sendiri untuk merasakan euforia juara. Jadi ada yang ketika di kelompok usia itu ketika dapat juara sekali itu rasanya kayak sudah cukup, kayak satu euforia itu kayak sudah menutup bahwa saya nggak perlu lagi kemudian berusaha keras ke depan, saya sudah jadi sesuatu. Jadi kesiapan mental inilah yang perlu kita bantu. Makanya di U16 sekarang Coach Nova itu di awal meeting dengan pemain disampaikan bahwa pun kalau nanti kalian pulang dengan trofi dan medali juara,
kalian belum jadi pemain senior. Kalian belum jadi siapa-siapa. Itu yang pertama, Mas. Sehingga sekarang yang sedang kita perbaiki adalah mindset pemain. Tuh. Jadi kayak kemarin kita U16 juara 3 kan. Ya udah pulang aja, biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman saya menyayangkan, nah ini yang kedua. Saya menyayangkan kemudian adanya glorifikasi pada beberapa pemain-pemain kayak Fadli Alberto. Ya oke, dia punya cerita yang menyedihkan memang gitu ya, di Bojonegoro, rumahnya yang cuma dari dinding kayu lah apa dan seterusnya. Kemudian itu diglorifikasi sebagai sebuah dukungan dan bantuan. Gak apa-apa, gak masalah itu. Tapi kemudian jangan sampai kemudian melupakan tugas utama dia. Tugas utama kita sebagai orang dewasa adalah mendukung dia untuk bermain bola dengan nyaman, bukan ngurusi preskon, ngurusi acara TV apa dan seterusnya. Jadi tugas kita adalah membuat mereka tuh punya kesadaran bahwa kamu perlu berlatih terus gitu. Dan apa yang perlu kita dukung, misalkan fasilitas latihan di dekat rumahnya itu malah diadakan nggak apa-apa gitu loh. Atau misalkan akses layanan seumur hidup pada sebuah sport klinik yang ada di sekitarnya untuk konsultasi tentang kondisi tubuhnya misalkan, itu malah nggak apa-apa. Atau mendatangkan personal coach misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian atribut-atribut material ini kemudian diberikan dalam bentuk yang tiba-tiba boom, kayak uang kaget dan bedah rumah gitu kan. Terus kemudian maaf ya, bukan dari atletnya, dari orang tuanya yang bilang, "Nak, matur suwun ya, sudah membahagiakan orang tua, bapak dan ibu bangga sama kamu. Makasih Yole, dengan begini wes cukup sudah," gitu. Kan dia merasa cukup. Ini alasan kenapa pemain kita jarang ada yang mau abroad maksudnya abroad. Banyak yang tidak mau keluar negeri karena sudah cukup membelikan rumah orang tuanya, menghajikan orang tuanya, punya rumah dan tanah, invest, selesai. Mereka nggak punya mindset tujuan keluar gitu. Nah ini yang perlu, ya udahlah kalau sudah ada generasi yang sebelumnya, sekarang yang fokus kita perbaiki yang muda-muda nih Mas gitu. Kedatangan diaspora dan naturalisasi sebenarnya tujuannya adalah untuk merubah mindset, membuat mereka tidak lagi merasa aman gitu. Kalau mereka tidak merasa aman, mereka akan terus berlatih dan meningkatkan kualitas kan. Tapi maaf, mereka tetaplah warga Indonesia ya, naturalisasi itu, karena terutama yang diaspora, karena mereka memang ada darah Indonesia. Jadi mari kita juga menjadi orang yang tidak mengkotak-kotakkan. Nanti jadi towel versus ini itu, aduh itu capek saya dengernya di medsos itu kan gitu ya. Udahlah gitu. Itu sih Mas yang kita lakukan. Terakhir. Sama gini. Usia itu akan terus menggerus pemain. Ya. Jadi pemain akan semakin tua. Jadi kalau sekarang kita melihat seperti Tony misalkan, Tony Firmansyah di Persebaya dan juga di Timnas U19. Kita bantu dia untuk lebih matang secara emosional. PR kita tuh membantu dia untuk lebih matang. Zahabi Goli di Persija misalkan untuk U16. Saya kemarin itu, Mas, saya sampai berterima kasih sama dia. Jadi setelah kita pulang dari AFF U16, besoknya tuh dia ditelepon Indosiar. Dia mau diundang ke acara TV. Dia telepon Coach Tommy pelatih, kemudian Coach Tommy menanyakan ke saya, "Mas gimana baiknya? Izin Coach saya telepon Goli dulu ya." Gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih saya tidak menyarankan, lebih baik dia fokus recovery mental gitu. Kemudian saya telepon Goli, "Gol gimana? Kamu katanya mau diundang Indosiar gitu." "Iya Mas, acara apa sih itu?" "Biasalah, acara TV gitu." Gitu. "Emang ngapain ya?" Saya jelaskan, "Ya paling kamu ditanyain ini itu dan seterusnya." Terus saya tembak langsung, "Kamu punya kebutuhan ekonomi enggak untuk hadir di acara itu?" "Enggak Mas, saya mau istirahat," dia bilang gitu. "Oke, berarti kamu mau tolak?" "Iya Mas, boleh kan kita tolak ya?" "Boleh, enggak apa-apa." Yaudah, ditolak sama dia. Itu adalah momen pertama kali saya melihat pemain usia 15 tahun menolak televisi. Dan saya sangat senang dengan dia. Bukan karena saya, tapi karena dia sudah punya kemandirian dalam pengambilan keputusan. Nah, harapannya pemain ini di Persija kemarin dia main di Piala Presiden sebagai substitute player. Kemudian harapan saya The Jack mungkin juga perlu untuk menjaga dia untuk tidak terlalu diglorifikasi, agar dia bisa sampai senior nantinya. Gitu sih Mas. Jadi harus sinergis. Oke, itu. Terima kasih pertanyaannya.
Wah, ini seperti unfinished cangkruan ini. Waktunya sudah episode 2. Critical moment, tapi masih banyak mau diomongkan iki opo iki mosok gawe episode kedua iki. Tapi ya apapun itu, alhamdulillah kita banyak dapat daging nih ya malam ini ya. Banyak sih sebenarnya yang mau di sharing masalah Tony juga tadi Mas Afif sempat mention Tony ini sebenarnya mau ngobrol tapi tadi waktunya juga tidak sampai jam 3 ya. Unfinished forum ini. Oke dulur, ya mungkin ini yang membuat kita penasaran. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan beliaunya di tema yang berbeda, juga mungkin bisa sharing-sharing untuk kemajuan Persebaya, kemajuan sepak bola nasional yang juga menambah wawasan kita. Dulur, saya minta waktunya sebentar untuk sama-sama mengirimkan doa buat saudara kita almarhum Mas Armansyah Rahmat Hidayat. Beliau adalah bagian dari keluarga besar Bonek. Beliau yang selama ini kita kenal dengan sebutan Cak Puye, anggota keluarga besar, tuan rumah juga. Banyak yang sudah beliau lakukan untuk Bonek dan juga Persebaya. Mungkin ini salah satu momen untuk mendoakan beliau. Khususan ila ruhi almarhum Armansyah Rahmat Hidayat. Al-Fatihah. Amin. Oke dulur, dengan doa tadi itu sekaligus mengakhiri cangkruan kita malam ini. Semoga membawa manfaat dan tetap semangat mendukung Persebaya. Apapun itu tujuan kita sama-sama kepingin Persebaya menjadi juara dan tetap menjaga marwahnya sebagai tim yang besar. Terima kasih Mas Afif. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih juga dulur yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali.